Shalom, umat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di ibadah Minggu GPI Manado. Dan umat yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita akan memuji Tuhan. Setelah itu kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, di saat ini kami boleh berkumpul walaupun secara online. Kami mau memuji Engkau dan kami bersama-sama akan mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, biarlah kami boleh untuk mendengarkan firman-Mu, dan firman yang akan diberitakan boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kami, agar kami bisa menerapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Mari kita menyanyikan lagu Kuperlukan Juru Selamat. Kuperlukan Juru Selamat, agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan rendah. Bila Tuhan ku membimbing, ku aku tenang. Kuperlukan Juru Selamat, karena imanku lemah. Hiburan yang menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhan ku membimbing, ku di malamku tenang. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhan ku membimbing, ku di malamku tenang. Bila Tuhan ku membimbing, ku di malamku tenang. Bila Tuhan ku membimbing, ku di malamku tenang. Shalom umat Tuhan yang terkasih, puji syukur kita kembali lagi beribadah melalui YouTube, media YouTube. Kita bersyukur semua karena anugerah Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mempersiapkan hati dan pikiran kita, sebelumnya mari kita berdoa, kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, terima kasih buat hari ini, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami untuk kami masih boleh beribadah Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu memberi kami kekuatan, hikmat yang daripada Tuhan, untuk kami boleh mengerti dan memahami apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, urapi abdi-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Pakai setiap lidah bibir abdi-Mu ini menjadi berkat bagi semua orang, Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari saya mengajak kita semua untuk membuka kitab suci kita yang terambil dari 1 Tesalonika 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. 1 Tesalonika 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Saya akan membacakan bagi kita semua. Kabar baik yang dibawa oleh Timotius.
kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Tuhan dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan, dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Itulah sebabnya maka aku, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia, supaya aku tahu tentang imanmu, karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu. Maka kami juga, saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu sungguh berdiri di dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Tuhan atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Tuhan kita? Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Tuhan dan Bapa kita, dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Tuhan dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Dalam perikop ini di 1 Tesalonika 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13, kita belajar dari pelayanan Rasul Paulus yang meneladani Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik, yang begitu memperhatikan umat-umat Tuhan di Tesalonika. Begitupun juga dia memperhatikan domba-dombanya seperti Tuhan memperhatikan kita semua. Dalam pelayanan Paulus di Tesalonika ini kita melihat bagaimana penganiayaan yang terjadi terhadap umat Tuhan di Tesalonika. Namun karena beberapa hal yang membuat Paulus tidak dapat bertatap muka dengan umat Tuhan di Tesalonika ini, kita dapat merasakan bagaimana suasana hati Paulus begitu galau yang ia rasakan. Suasana hati Paulus yang begitu hancur. Dia ingin melihat bagaimana perkembangan pertumbuhan iman umat Tuhan di Tesalonika, namun karena berbagai masalah yang tidak dapat Paulus lakukan untuk menemui umat Tuhan di Tesalonika ini. Paulus sangat merindukan untuk dapat menemui umat Tuhan yang ada di Tesalonika. Kita bisa lihat di ayat yang ke-6. Namun dalam permasalahan tersebut Paulus tidak diam saja. Paulus tidak diam untuk tidak melakukan pelayanannya. Paulus mengirim Timotius, seorang pelayan Tuhan, untuk dapat menguatkan iman dan hati umat Tuhan yang ada di Tesalonika di tengah masalah, di tengah pergumulan hidup yang mereka alami, berbagai tantangan-tantangan, berbagai pergumulan yang mereka alami. Di sini Paulus mengirim Timotius untuk melayani dengan tujuan untuk menguatkan hati dan iman umat Tuhan yang ada di Tesalonika. Di ayat yang kedua kita bisa lihat,
dan saya akan bacakan bagi kita semua. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami, untuk Tuhan dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu. Di sini agar mereka, yaitu umat Tuhan di Tesalonika, agar iman mereka, hati mereka tidak goyah dan mundur ketika mereka mengalami penderitaan atau penganiayaan. Di sini kita bisa merasakan bagaimana perasaan Paulus, Rasul Paulus yang begitu rindu untuk bertemu umat Tuhan yang ada di Tesalonika ini. Di ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat, Paulus mengingatkan kepada umat Tuhan yang ada di Tesalonika dengan melalui surat yang Paulus tuliskan bahwa mereka dipanggil untuk menderita. Hal tersebut Paulus beritahukan agar mereka siap menghadapi setiap penderitaan yang ada. Saya bacakan bagi kita semua di ayat yang ketiga dan keempat. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan, dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Paulus begitu bergembira dan bersukacita ketika mendapat suatu kabar dari Timotius bahwa umat Tuhan di Tesalonika berbagai masalah yang mereka alami, setiap penganiayaan, setiap pergumulan, namun mereka tetap berdiri teguh, iman mereka tetap bertumbuh di dalam Kristus. Meskipun Paulus merasa khawatir dalam hatinya bahwa nantinya umat Tuhan yang ada di Tesalonika akan mungkin down dalam menghadapi setiap pergumulan dan tantangan. Tetapi dengan kabar yang diberitakan oleh Timotius, Paulus merasa bersukacita, Paulus merasa bergembira bisa mendengar sebuah kabar yang baik mengenai tentang iman dan pertumbuhan dari umat Tuhan yang ada di Tesalonika. Dan ini kita bisa merasakan bagaimana perasaan Paulus pada saat itu. Kita dapat melihat ketika Paulus bersukacita mendapatkan kabar dari seorang Timotius, yang suatu kabar yang baik mengenai tentang umat Tuhan yang ada di Tesalonika. Dan Paulus pun juga berdoa. Kita bisa lihat di ayatnya yang ke-12. Di sini Paulus dengan sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Bagaimana Paulus berdoa kepada Tuhan untuk umat Tuhan yang ada di Tesalonika, agar Tuhan menambahkan dan memberikan kelimpahan dalam kasih kepada umat Tuhan yang ada di Tesalonika. Di sini tujuan Paulus yaitu memberikan atau menasihatkan suatu penguatan iman dan hati kepada umat Tuhan yang ada di Tesalonika. Dan kita, pesan apa yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Ada 5 poin yang saya sudah bagikan, yang saya bagikan bagi kita semua pada hari ini. Dari firman Tuhan pada hari ini yang dapat kita pelajari, yang pertama yaitu Tuhan selalu peduli dengan kehidupan kita, dengan setiap pergumulan dan permasalahan kehidupan kita. Kita bisa melihat bagaimana pergumulan yang terjadi pada umat Tuhan yang ada di Tesalonika ini, setiap penganiayaan, setiap penindasan yang mereka alami, Tuhan selalu peduli dengan kehidupan dan pergumulan mereka. Begitupun juga dengan kehidupan kita. Di setiap masalah, di setiap tantangan kehidupan kita dan pergumulan kehidupan kita, akan hari esok kita tidak pernah tahu apa yang terjadi. Tapi di sini Tuhan selalu peduli dengan kehidupan kita.
dengan setiap pergumulan kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan yang kedua, di setiap pergumulan dan permasalahan hidup kita, Tuhan mengirimkan Roh Kudus untuk menghibur dan menguatkan iman kita. Kadangkala kita merasakan kesepian, kadangkala kita merasakan hancur dalam hati kita, kita merasa gelisah dalam kehidupan kita merasa khawatir dalam masa depan kita. Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk menguatkan kita, untuk menghibur hati kita ketika kita dalam keadaan lemah dan sedih. Dan Tuhan juga dapat memakai orang-orang di sekitar kita untuk terus membimbing, menasihat kita, memberi penguatan kepada kita. Seperti Tuhan mengirimkan Paulus dan Timotius ini kepada umat Tuhan yang ada di Tesalonika. Dan Tuhan juga akan memberikan orang-orang yang terbaik kepada kita ketika kita dalam masalah, ketika kita dalam pergumulan. Artinya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apapun yang kita alami, tangan Tuhan selalu ada, tangan Tuhan selalu menopang kita. Dan yang ketiga, di setiap pergumulan yang terjadi, Tuhan ingin kita saling menguatkan satu terhadap yang lain. Seperti dalam firman Tuhan ini, kita melihat bagaimana permasalahan, pergumulan yang terjadi terhadap umat Tuhan yang ada di Tesalonika. Namun Paulus yang begitu kasih, Paulus yang begitu perhatian terhadap umat-umat Tuhan yang ada di Tesalonika ini, dia mengirimkan seorang Timotius untuk menguatkan hati mereka, untuk menguatkan iman mereka, untuk bertumbuh terus di dalam Kristus. Dan inilah yang dapat kita pelajari, bahwa di setiap pergumulan yang terjadi, Tuhan mau kita saling menguatkan satu terhadap yang lain, saling memberikan support, saling memberikan kasih terhadap sesama. Dan yang terlebih penting, yang keempat, poin yang keempat, Tuhan ingin iman kita terus bertumbuh di dalam Dia. Tuhan mau iman kita terus progres, terus berlevel. Tuhan mau kita terus bertumbuh dalam iman kita, terus percaya, terus bersuka cita di tengah-tengah pergumulan yang terjadi. Dan kita melihat berita-berita kemarin bagaimana korban-korban dari pesawat Sriwijaya, kita ikut merasakan bagaimana kepedihan dari keluarga korban yang merasakan kehilangan dari anak mereka, orang tua mereka. Kita bisa merasakan begitu kepedihan dari keluarga korban. Dan di sini Tuhan mau kita terus tetap bersuka cita apapun yang terjadi. Memang terdengar hal yang bagaimana ketika kita dalam keadaan yang sedih, ketika kita dalam keadaan bergumul, kita diingatkan untuk bersuka cita, kita diingatkan untuk berbahagia. Sangat sulit, tetapi dengan kuasa Roh Kudus yang memampukan kita dalam situasi, dalam masalah pergumulan dalam kehidupan kita, Tuhan mau kita terus bersuka cita. Tuhan mau iman kita terus bertumbuh. Setiap masalah yang terjadi, Tuhan mau iman kita terus bertumbuh, bukan semakin down ataupun kita menyerah, tetapi Tuhan mau kita terus percaya dan berserah kepada Tuhan, sehingga kita boleh melihat mukjizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Di setiap pergumulan, di setiap masalah yang terjadi, Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Dan poin yang kelima dan yang terakhir ini, Tuhan mau kita hidup kudus di hadapan Dia, hidup yang tidak bercela, hidup yang tidak cacat di hadapan Dia, sampai kedatangan Tuhan kembali. Kita bisa belajar dari seorang Rasul Paulus yang begitu luar biasa melayani Tuhan, dimanapun dalam situasi masalah apapun yang terjadi, dia tetap bersuka cita, dia tetap berbahagia melayani Tuhan. Di setiap penderitaannya pun dia dalam mengikut Kristus, dia tetap bersuka cita, tetap melayani Tuhan sampai pada akhirnya. Dan ini pun kita diingatkan, kita belajar dari seorang Rasul Paulus, melayani Tuhan sampai titik darah penghabisan, sampai Tuhan datang kembali, kita masih tetap
bersuka cita, tetap berpegang teguh di dalam Tuhan. Iman kita tetap berdiri teguh untuk melayani Tuhan, untuk tetap percaya dan berserah kepada Tuhan. Dan biarlah kiranya firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita, menguatkan hati kita, untuk kita boleh menjadi pembawa damai, untuk kita boleh menjadi mengabarkan Injil Kristus kemanapun kita berada. Dalam situasi apapun, dalam siap ataupun tidak siap, kita tetap melayani Tuhan, kita tetap memberitakan Injil Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini hari ini boleh memberkati kita semua. Mari kita menutup firman Tuhan ini dengan kita berdoa. Bapa kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami boleh belajar Tuhan dari firman Tuhan, dari seorang Rasul Paulus di tengah berbagai masalah yang dialaminya, tengah pergumulan yang begitu luar biasa yang dia alami, namun tidak merusak sukacitanya, tidak merusak kebahagiaannya dalam melayani Tuhan, dalam memberitakan Injil Kristus. Tuhan, ajar kami untuk kami boleh belajar seperti seorang Rasul Paulus. Semangat dari seorang Rasul Paulus biarlah boleh ada dalam setiap kehidupan kami, untuk kami boleh terus melayani Tuhan, untuk kami boleh tetap terus bersuka cita di tengah masalah apapun yang terjadi maupun di tengah masalah yang kami alami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pada hari ini. Biarlah firman itu boleh tertanam dalam setiap hati pikiran kami, sehingga firman ini boleh bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami, untuk kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari umat Tuhan yang terkasih, kita bersatu dalam berdoa syafaat. Bapa kami bersyukur Tuhan, terima kasih saat ini Tuhan kami bersatu hati, kami berdoa Tuhan untuk setiap kehidupan kami pribadi. Tuhan yang tahu, Tuhan yang mengenal setiap kami Tuhan, jauh dari dalam setiap lubuk hati kami Tuhan. Ketika kami dalam keadaan lemah, ketika kami dalam keadaan sedih, ketika kami dalam keadaan pergumulan yang begitu besar, kami percaya bahwa firman Tuhan selalu menerangi setiap jalan kami, bahwa firman Tuhan selalu menguatkan hati kami, selalu memberikan kami kekuatan untuk kami boleh kuat melangkah menghadapi setiap masalah dan pergumulan yang kami alami. Terima kasih Tuhan, dan kami selalu percaya bahwa Tuhan, janji-Mu, firman-Mu selalu ya dan amin. Dan kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tangan Tuhan selalu ada menyertai kami, menolong kami, dan membimbing kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat keluarga kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka. Buat orang tua kami, anak cucu kami Tuhan, Engkau memberkati mereka Tuhan. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang mereka kerjakan lakukan Tuhan buat berhasil. Engkau juga Tuhan yang akan terus memberkati setiap langkah kehidupan mereka, keluar masuk mereka. Tuhan memberkati mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat negara kami. Kami berdoa buat bangsa kami Tuhan. Terus kami percaya bahwa Tuhan, Engkau yang selalu melawat bangsa kami. Kami berdoa buat para pemimpin kami Tuhan, bangsa kami, buat presiden dan wakil presiden. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Engkau yang memberi kekuatan bagi mereka untuk buat mereka boleh melayani, bekerja untuk negara ini Tuhan, untuk kesejahteraan masyarakat dan negara ini Tuhan. Kami berdoa buat setiap pergumulan-pergumulan bangsa kami Tuhan, baik dari segi ekonomi, sosial, pendidikan, bahkan politik Tuhan. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat para aparat keamanan yang terus berupaya, yang terus berusaha, yang terus bekerja Tuhan untuk mengamankan, untuk memberikan
kedamaian bagi bangsa ini Tuhan, dari segala oknum-oknum yang ingin berlaku jahat Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk virus corona ini Tuhan yang masih ada Tuhan. Kami berdoa untuk tim para medis. Engkau memberi mereka imunitas tubuh yang kuat Tuhan. Engkau memberikan mereka kekuatan, Engkau memberikan mereka penghiburan ketika mereka dalam keadaan sedih Tuhan. Biarlah Tuhan yang menguatkan mereka, untuk mereka boleh kuat Tuhan dapat memerangi virus corona ini Tuhan. Sehingga ketika kami boleh percaya bahwa virus ini boleh cepat selesai dari negara kami Tuhan. Sehingga kami boleh melakukan segala aktivitas kami dengan normal Tuhan. Kami boleh bekerja, kami boleh beribadah, dan kami boleh bersekolah Tuhan dengan normal Tuhan. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap gereja-gereja yang ada di seluruh dunia ini Tuhan, buat setiap para misionaris, para penginjil, dan para pelayan Tuhan. Engkau memberikan mereka kekuatan, Engkau memberikan mereka penghiburan, sehingga mereka boleh terus melayani Tuhan, tetap bersukacita, tetap berbahagia melayani Tuhan, tetap bersukacita mengabarkan Injil Kristus dimanapun mereka berada, dalam situasi dan kondisi apapun. Mereka boleh tetap bersukacita melayani Tuhan. Sehingga biarlah firman itu, sehingga biarlah Injil-Injil, kabar berita baik itu boleh tersampaikan di seluruh dunia Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat Provinsi Sulawesi Utara, khususnya untuk Kota Manado ini Tuhan. Kami menyerahkan para pemimpinnya, untuk gubernur dan wakil gubernur Tuhan, dan juga setiap para pemimpin dan setiap jajaran pemimpin Tuhan. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati mereka, Engkau memberikan mereka kekuatan dalam mereka boleh melayani Provinsi Sulawesi Utara, khususnya Kota Manado ini Tuhan. Sehingga biarlah boleh memberikan kedamaian bagi Provinsi Sulawesi Utara ini Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan Engkau mengasihi Kota Manado, Engkau mengasihi Sulawesi Utara. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kota ini. Tuhan menjaga, dan Tuhan yang akan memelihara kota ini dari setiap orang-orang yang ingin berlaku jahat, dari setiap oknum-oknum yang ingin berlaku jahat Tuhan, yang ingin berlaku curang terhadap Kota Manado ini Tuhan. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan, untuk setiap perekonomian yang ada, baik dari kelautan, perkebunan, semuanya Tuhan kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya Tuhan, setiap doa yang kami naikkan ini Tuhan telah dengar, dan kami percaya bahwa Tuhan akan menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah doa kami Tuhan yang kami naikkan, dan kami akan mengakhiri doa ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah dari serangkaian ibadah kita pada hari ini, dan biarlah kiranya firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita, menguatkan hati kita untuk kita terus bersukacita di tengah-tengah pergumulan yang ada, untuk kita terus berbahagia, terus mengabarkan Injil Kristus, terus melayani Tuhan dalam apapun yang terjadi. Kiranya kita boleh terus kuat di dalam Tuhan, dan kita akan berjumpa kembali dalam ibadah online media YouTube di minggu depan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan kita tetap menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol yang ada. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.